Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari mata kuliah anatomi fisiologi akan menjelaskan mengenai saluran pernapasan bagian atas. Nah, anggota dari kelompok 1 itu terdiri dari Adinda Apriani, Berliana, Dewi Nur Amalia, Dini Widyastuti, Dita Nurhuda, Gita Veronica, Lamida Sari, Hairina Nur Amalia, dan Novia Aida Rahman. Kemudian kita lanjut pada pembahasan. Nah, pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama ada pengertian organ, yang kedua fungsi organ, yang ketiga struktur organ, dan yang keempat adalah kesimpulan. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu organ. Nah, saluran pernapasan bagian atas mengacu pada bagian paling atas dari saluran pernapasan yang terutama terlibat dalam konduksi udara. Ini termasuk hidung, sinus, dan paring. Lalu ada organ pernapasan manusia, itu terdiri dari yang pertama adalah hidung, lalu dilanjutkan dengan tenggorokan. Kemudian ada fungsi. Fungsi yang pertama yaitu membantu mengirimkan oksigen ke sel-sel di seluruh bagian tubuh. Fungsi yang kedua membantu untuk mencium sesuatu dan berbicara. Fungsi yang ketiga menjaga tingkat kelembapan tubuh. Fungsi yang keempat membantu pembuangan limbah dari tubuh berupa karbon dioksida. Fungsi yang kelima melindungi saluran udara dari zat-zat asing dan berbahaya. Lalu ada struktur organ. Saluran pernapasan atas terdiri dari lubang hidung yang melanjut ke vakum nasifaring, epiglotis, dan laring bagian atas. Sebagian besar bagian konduksi dilapisi dengan epitel pernapasan. Epitel ini terdiri dari 5 jenis. Yang pertama ada sel kolumner bersilia. Sel ini adalah jenis sel yang memiliki sekitar 300 silia pada permukaan apikal. Lalu ada sel goblet. Sel goblet juga berlimpah. Pada bagian apikalnya terisi dengan butiran musin glikoprotein. Lalu ada sel sikat. Sel sikat adalah tipe sel kolumnar yang memiliki permukaan apikal kecil dengan bantalan yang memiliki banyak mikropili. Sel sikat memiliki beberapa komponen seperti sel gustatorik atau sel pengacap dan ujung sel eferen pada permukaan basal yang berfungsi sebagai reseptor kemosensorik. Nah, itu dia gambar dari sel goblet. Lalu ada sel glanula. Sel ini berukuran kecil dan memiliki banyak glanula inti berdiameter 100-300 nanometer. Sel glanula merupakan bagian dari sistem endokrin difus. Lalu ada sel basal. Sel basal ini adalah sel-sel bulat yang dapat berkembang menjadi jenis sel lainnya, berukuran kecil dan tidak mencapai permukaan luminal. 1. Hidung atau kafum nasi. Hidung atau kafum nasi hidung merupakan bagian dari wajah yang terdiri dari kartilago, tulang, otot, dan kulit yang melindungi bagian depan dari kafum nasi. Kafum nasi merupakan bangunan menyerupai silinder dengan rongga kosong yang dibatasi tulang dan dilapisi mukosa hidung. Hidung merupakan bagian dari wajah yang terdiri dari kartilago, tulang, otot, dan kulit yang melindungi bagian depan dari kafum nasi. Kafum nasi merupakan bangunan menyerupai silinder dengan rongga kosong yang dibatasi tulang dan dilapisi mukosa hidung. Bisa kalian lihat di gambar, hidung terdiri dari lubang hidung dan rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat bulu hidung dan selaput lendir. Bulu hidung sendiri memiliki fungsi menyaring udara agar kotoran tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Sedangkan selaput lendir berfungsi mengatur suhu dan kelembapan udara sesuai dengan tubuh.
Hidung merupakan pintu gerbang sistem. Hidung memiliki satu fungsi lain, yaitu hidung membuat udara aman bagi paru-paru. Hidung juga dapat menyejukkan udara dan bagian dalam dilengkapi dengan penyaring khusus. Bentuk melengkung hidung menyebabkan udara berputar-putar di dalam. Maka dari itu, udara menjadi lembab oleh lendir hidung. Bulu-bulu hidung bekerja layaknya penyaring udara. Sejumlah partikel benda-benda asing seperti bakteri, debu, dan serbuk dicegat bulu-bulu ini. Partikel-partikel berbahaya yang menerobos penghalang ini mencegat lapis kedua pertahanan, yang disebut lendir. Saluran pernapasan atas dan tenggorokan dilapisi sejenis zat licin dan kental yang disebut lendir. Zat ini menjaga saluran udara tetap lembab. Lendir juga mencegah zat-zat berbahaya mencapai paru-paru. Lendir dibantu oleh rambut getar. Setiap rambut getar adalah pengangkut yang giat yang membawa lendir dan membawa benda asing yang ada. 2. Sel olfaktori. Kemoreseptor penciuman terletak di epitel olfaktori. Daerah olfaktori ditutupi selaput lendir tipis dan terletak di bagian atap rongga hidung, dekat konka bagian atas. Epitel olfaktori merupakan epitel kolumner berlapis semu yang terdiri dari 3 jenis sel. Pertama adalah sel basal, yang berukuran kecil, berbentuk bulat atau kerucut, dan membentuk sebuah lapisan di lamina basalis. Sel basal adalah sel punca untuk sel menunjang olfaktori dan neuron olfaktori. Jenis yang kedua adalah sel penunjang olfaktori. Ini merupakan sel kolumner, apeks silindris, dan bagian dasar yang menyempit. Di permukaannya terdapat mikrofili yang terendam ke dalam cairan mukus. Sel penunjang memiliki banyak kanal ion yang berfungsi untuk mempertahankan lingkungan mikro yang kondusif untuk fungsi penciuman dan kelangsungan hidup sel olfaktori. Jenis yang ketiga adalah neuron penciuman. Ini yang merupakan neuron bipolar, terdapat di seluruh sel olfaktori. Dibedakan terhadap sel penunjang dari posisi inti, yaitu terletak di antara sel penunjang dan sel-sel basal. Sinus paranasal dan nasofaring sinus paranasal. Sinus paranasal dan nasofaring sinus paranasal adalah rongga bilateral di tulang frontal, maksila, etmoid, dan sphenoid pada tengkorak. Dilapisi dengan epitel respiratory tipis. Lamina propria terdiri dari beberapa kelenjar kecil dan kontinu dengan peristium terletak di belakang rongga hidung. Nasofaring adalah bagian pertama dari faring ke arah kaudal atau bawah, menerus menjadi orofaring yang merupakan bagian belakang rongga mulut. Nasofaring dilapisi dengan epitel respiratory dan bangunan tonsil faring medial serta lubang bilateral dari tuba Eustachi menuju telinga tengah. Yang keempat, ada faring. Setelah melalui kafum nasi, udara yang diinhalasi akan memasuki faring. Faring merupakan bagian yang menghubungkan bagian ujung belakang kafum nasi dengan bagian atas esofagos dan laring. Faring dibagi menjadi 3 bagian, yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Nasofaring merupakan bagian teratas dari faring dan berada di belakang dari kafum nasi. Udara dari kafum nasi akan melewati nasofaring dan turun melalui orofaring yang terletak di belakang kafum oris, di mana udara yang diinhalasi melalui mulut akan memasuki orofaring. Berikutnya, udara akan memasuki laryngofaring, di mana terdapat epiglottis yang berfungsi mengatur aliran udara dari faring ke laring. Tenggorokan merupakan saluran yang dilewati udara dari hidung menuju paru-paru.
Faring merupakan persimpangan antara saluran makanan dan saluran udara pernapasan. Laring menghubungkan faring dengan trakea, dan trakea merupakan saluran seperti pipa yang tersusun atas tulang rawan berbentuk cincin. Saat kita bernapas, molekul oksigen memasuki lubang hidung dan bergerak ke bawah melalui faring dan trakea, akhirnya mencapai bronkus. Dari setiap bronkus, oksigen berjalan ke paru-paru. Di dalam paru-paru, bronkus terbagi berulang-ulang untuk membentuk bronkiolus. Oksigen mengalir melalui bronkiolus ini dan mencapai alveoli. Masing-masing dikelilingi oleh jaringan kapiler. Saat darah mengalir melalui kapiler, molekul oksigen dari alveolus berdifusi ke kapiler. Ini menyebabkan oksigenasi dari RBC. Molekul karbon dioksida dilepaskan ke alveolus. Mereka dikumpulkan di ruang alveolar dan kemudian dari alveolus itu mengalir melalui bronkiolus ke dalam bronkus yang akhirnya mencapai trakea dan dihembuskan keluar melalui lubang hidung. Kesimpulan dari materi kami yaitu saluran pernapasan adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi sebagai tempat lintasan dan tempat pertukaran gas dalam proses pernapasan. Saluran ini berpangkal dari hidung atau mulut dan berakhir pada paru-paru. Saluran pernapasan dibedakan menjadi dua, yaitu saluran pernapasan bagian atas dan saluran pernapasan bagian bawah. Saluran pernapasan bagian atas terdiri dari 3, yaitu hidung, sinus-sinus, dan faring. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.